arahnya mana? Vertikal. Oh, berarti saya berikan arahnya vertikal. Satu satuan. Nah, sekarang dengan pemahaman gambar ini, kita sudah bisa menghitungnya. Ini karena struktur statis tertentu, kita bisa selesaikan analisisnya sehingga saya bisa mendapatkan gaya-gaya dalam. Disimbolkan dengan huruf N kapital. Ini adalah gaya-gaya batang, N kapital, yang disebabkan oleh beban real. Di sebelah kiri, itu juga ada N, tetapi huruf kecil. Itu adalah gaya-gaya batang pada rangka yang disebabkan oleh beban satu satuan titik B, arahnya vertikal ke bawah. Kalau misalnya kita pasangkan di titik sebelahnya, walaupun arahnya benar, nanti nilai N itu akan berbeda. Nah, ini yang disebut dengan kesesuaian. Yang dicari itu di titik B, arah vertikal, maka harus sesuai bahwa beban satu satuan yang harus kita berikan juga di titik arah vertikal. Lalu memanfaatkan prinsip kerja virtual yang ini persamaan yang kemarin sudah kita jelaskan, saya bisa membangun persamaan 1 kali delta sama dengan sigma, N kecil itu adalah dari beban satu satuan virtual, N besar itu adalah beban dari gaya batang real, L itu panjang masing-masing batang, A itu adalah penampang, E adalah modulus elastisitasnya. Ini adalah prinsip yang kita manfaatkan dari prinsip kerja virtual. Yang mana prinsip kerja virtual ini diturunkan dari hukum konservasi energi atau prinsip konservasi energi. Nah, ternyata konsep konservasi energi itu memang lebih powerful dibandingkan dengan prinsip-prinsip atau metode-metode yang sebelumnya Anda terima. Metode ini ternyata mampu untuk mengatasi atau menganalisis struktur ketika struktur kita mengalami problem dengan perubahan temperatur. Anda sudah paham mesti zaman SMP atau zaman SMA mengapa rel kereta api itu harus ada celah, tidak bisa panjang. Pada jarak tertentu harus dipotong dan diberikan gap. Karena kita diberitahu setiap material itu memiliki koefisien muai panjang. Nah, demikian juga di dalam ilmu masalah mekanika kita, misalnya kita punya jembatan, itu juga ada persoalan berkaitan dengan koefisien muai. Kalau material kita kena panas yang signifikan, dia akan bertambah panjang. Nah, bagaimana kita akan menghitung defleksi karena perubahan panjang itu? Menggunakan metode kerja virtual, kita bisa gunakan persamaan ini. 1 kali delta, ini nanti yang akan dihitung delta sama dengan sigma dari N kecil itu adalah gaya karena beban satu satuan. Alfa ini adalah koefisien muai panjang dari setiap material, itu akan berbeda-beda. Kemudian delta T ini adalah perubahan temperatur. Lalu L ini akan panjang awalnya. Itu bisa kita selesaikan. Lalu yang berikutnya ternyata metode ini membawa keuntungan yang lain kalau ternyata kita mengalami problem dengan fabrication error atau kesalahan aplikasi. Contohnya begini, misalnya kita akan menggunakan rangka batang yang panjangnya 4 meter. Tetapi karena alat yang dipakai untuk memotong kurang presisi, ternyata terpotongnya 3,98 meter, berarti 2 mm lebih pendek. Dan itu wajar, karena kadang-kadang toleransi presisi dari alat kita mungkin 2-3 mm. Berarti ada kemungkinan 2 mm terpotong terlalu pendek. Atau di sisi yang lain bisa saja, misalnya malah terpotong 3 mm lebih panjang dari target. Targetnya 4 meter, ternyata terpotongnya 4,03 misalnya. Nah, ini ketika nanti dirangkai, disambung-sambung, itu akan menjadi tambahan deformasi. Karena yang tidak presisi tadi bisa menarik atau bisa menekan. Karena panjangnya tidak sesuai. Nah, itu juga bisa kita hitung. Maka kita bisa memanfaatkan persamaan dari kerja virtual.
1 kali delta sama dengan sigma N kali delta L. Ya, delta L inilah yang nanti akan disebabkan oleh perubahan atau kesalahan pemotongan. Ini yang disebut dengan fabrication error. Nanti kita lihat contohnya sekaligus, tetapi bisa kita jelaskan lebih dahulu. Lalu ada camber. Camber itu apa? Camber itu adalah usaha yang disengaja untuk membuat jembatan itu melengkung ke atas. Jadi kalau kita punya jembatan, itu sebenarnya harus selalu melengkung ke atas. Ada 2 pertimbangan. Yang pertama adalah untuk menghindari adanya genangan. Kalau jembatan lantai kendaraan atau lalu lintasnya melengkung ke bawah, kalau ada hujan deras, maka akan ada genangan air. Loh Pak, di situ kan ada lubang drainasinya, betul. Tetapi kecepatan air mengalir menuju saluran pembuangan, itu tetap ada jeda waktunya. Kalau ada genangan, ada mobil, bisa terjadi aquaplaning. Mobilnya kehilangan daya cengkram, bisa slip. Atau kalau yang paling kacau lagi, kalau lubang drainasinya tersumbat. Kalau lubang drainasinya tersumbat, lebih parah lagi. Sehingga bagaimana caranya agar semua jembatan itu selalu melengkung ke atas. Sehingga kalaupun ada hujan, dia tetap bisa mengalir, tidak terjadi genangan air. Itu yang disebut dengan camber. Alasan yang kedua yang bersifat mekanikal adalah ternyata distribusi gaya tekan, gaya tarik itu bisa didekatkan antara batang tekan yang di atas dengan batang tarik yang di bawah. Ketika jembatan rangka itu kita lengkungkan ke atas, itu batang tariknya turun, tegangannya, batang tekan yang di atas juga turun. Dengan dekatnya antara gaya tekan dan tarik, kita bisa menggunakan batang-batang yang dimensinya mendekati, sehingga lebih praktis di dalam mengerjakan dan dari sisi biaya akan lebih efisien. Nah, itu yang disebut dengan camber. Nah, nanti akan kita lihat, mungkin kita bisa cari aplikasinya, tapi kalau Anda memang pengen lebih tahu, silahkan googling tentang jembatan rangka baja yang difoto dari jarak jauh, nanti Anda akan melihat jembatan itu semuanya melengkung ke atas. Tidak ada satupun jembatan yang melengkung ke bawah, tidak ada. Karena pertimbangan itu tadi. Dan itu bisa diatur. Berapa yang kelengkungan yang kita dapatkan dengan cara metode kerja virtual ini. Nah, ini adalah bagaimana prinsip kerja virtual ternyata bisa powerful untuk menyelesaikan beberapa persoalan kita. Ini adalah contoh, tetapi contoh ini simple, jadi mohon nanti dipelajari. Saya akan bergerak kepada contoh yang agak seru. Nah, ini aja langsung. Jadi silahkan contoh pertama dan contoh kedua nanti rekan mahasiswa bisa mempelajari sendiri. Tetapi apa yang akan dijelaskan ini lebih kurang lebih sama. Mari kita cermati contoh 8.17 ini. Kita diminta untuk menentukan vertical displacement. Nah, ini arahnya sudah jelas nih. Ini banyak kekeliruan yang terjadi pada teman-teman. Salah satunya adalah antara arah tidak konsisten dengan proses penyelesaiannya. Yang diminta adalah displacement vertikal di titik C. Maka dari sini yang harus muncul di kepala kita bahwa saya akan memberikan beban satu satuan di titik C arahnya vertikal. Karena yang diminta itu. Ada struktur baja rangka di bawah ini, kemudian karena ada pancaran panas dari dinding, batang-batang akan mengalami perubahan temperatur. Batang AD ini
akan mengalami pertambahan temperatur plus 60 derajat Celcius. Batang DC akan mengalami pertambahan temperatur plus 40 derajat Celcius, dan batang AC ini akan mengalami penurunan temperatur minus 20 derajat Celcius. Ini persoalan pertama. Kemudian problemnya complicated, dan ini mendekati situasi di lapangan yang sesungguhnya. Batang DC ini ternyata dipotong 2 mm terlalu pendek. Sesuai yang tadi saya sampaikan, karena memang kadang-kadang ada toleransi, presisi dari alat potong, ada terpotong 2 mm terlalu pendek, dan batang AC ini malah terpotong 3 mm terlalu panjang. Lalu informasinya adalah material baja mempunyai koefisien mulai panjang 12 kali 10 pangkat minus 6. Ini mestinya adalah derajat per meter per derajat Celcius. Jadi setiap ada perubahan 1 derajat Celcius akan terjadi perubahan panjang 12 kali 10 pangkat minus 6 meter. Lalu kemudian informasi berikutnya, A adalah sebesar 400 mm persegi. Kemudian bahan kita, baja ini baja yang umum digunakan sehingga nilainya adalah 200 gigapascal. Nah, ini soalnya, ini gambarnya dengan ketentuan tadi. Satu hal yang belum disampaikan di soal adalah di titik C ada gaya real 10 kN ke kanan. Kemudian di titik B ada gaya 20 kN ke bawah. Panjangnya arah vertikal 3 meter, di sini 2 meter. Nah, kita lihat yang ditanya adalah vertical displacement di titik C. Ini titik C. Kita ingin menghitung perubahan arah vertikalnya. Oke. Clear ya? Soalnya dipahami. Persoalannya ada beban real, ada problem dengan temperatur yang berubah, ada problem dengan fabrication error. Pertanyaannya, titik C-nya pindahnya berapa dengan berbagai kombinasi situasi seperti itu. Nah, solusinya yang bisa kita manfaatkan menggunakan prinsip kerja virtual ini, yang pertama kita memasang beban virtual satu-satuan. Karena yang ditanya di titik C, ya dipasang di titik C. Karena yang ditanya perubahan posisi arah vertikal, ya beban ini arahnya vertikal. Kalau ini sudah diselesaikan, dipasang, maka kita bisa menghitung gaya dalamnya. Karena beban satu-satuan. Ini simple sekali, tidak usah dihitung pakai metode join atau metode apapun. Kalau logika Anda sudah jalan, akan sangat simpel. Ini 1 kN akan muncul sigma momen di A, kita akan dapatkan 0,67. Kalau saya mau dengan sigma momen di D sama dengan 0, ini akan 0,7, akan ada muncul 1. Kalau di sini 0,67, ya di sini 0,67. Karena rollnya ini menggelincir, di sini ada 1,2, di sini ada 1. Jadi, ini bisa diselesaikan dengan cepat. Lalu, langkah yang kedua, kita bergerak ke gambar yang ketiga. Yang kedua di tengah, adalah beban real. 10 kN, 20 kN. Ini, ya mungkin kalau Anda kurang begitu terampil, silakan mau diselesaikan dengan metode join atau seterusnya, tapi saya kira ini juga simpel, karena apa? Bentuknya sederhana. Adanya beban di C horizontal ke kanan dan di titik B vertikal 20 ke bawah, saya akan mendapatkan reaksi di A horizontal ke kanan 13,33, di sini ada 23,33, kemudian di D akan ada reaksi vertikal 20 kN. Kalau hitungan Anda benar, maka sigma gaya sama dengan 0, baik arah X maupun arah Y harus seimbang. Lalu saya bisa mendapatkan gaya-gaya dalamnya. Simpel saja. Ini 20, ini 20, ini 23,33.
ini 23,33, diagonalnya menjadi 24,04 negatif. Maka ini akan menjadi komponen N kapital. Gambar yang ketiga ini apa? Gambar yang ketiga ini adalah komponen panjang dari masing-masing, karena yang diketahui di sini 3, di sini 2, maka ini 2, 2, 3, ini yang diagonal menjadi 3,61. Lalu yang terakhir, gambar keempat yang ada di bawah ini adalah perkalian dari semua komponen. Misalnya 31,13 ini, itu diperoleh dari 0,667, dikalikan 23,33, dikalikan 2, hasilnya 31,33. 104,12 dari mana? Minus 1,2, dikalikan minus 24,04, dikalikan 3,61. Hasilnya adalah menjadi seperti ini. Dan seterusnya. Maka sekarang ini sudah menjadi kombinasi dari 3 gambar di atas, dikombinasi menjadi satu seperti ini. Kalau sudah dapat gambar ini, saya masukkan persamaan kerja virtualnya, 1 kali delta C arah vertikal. Ini harus clear bahwa deformasi atau displacement yang kita cari itu adalah di titik C, arahnya vertikal. Persamaannya adalah sigma NNL per AE. Kita masukkan, ketemunya. Misalnya kita ambil semuanya adalah ini, di titik C adalah 1/400 kali 2. 400 ini adalah penampangnya, 200 ini adalah megapaskalnya, E, karena AE. Kemudian 60, 31,3, ini 60-nya, 31,3-nya dari sini, 104,12 dari sini. Hasilnya adalah 2,44 positif. Kalau tandanya positif, berarti deformasi atau displacement titik C arah vertikal ini, arahnya sama dengan beban yang diberikan di sini. Jadi kalau ini positif, arahnya sama, maka di sini saya tambahkan arah yang sama. Kalau hasilnya negatif, artinya apa? Titik C akan mengalami pergerakan atau displacement yang arahnya berkebalikan dengan beban yang saya berikan. Maka kalau misalnya tandanya negatif, arah panahnya ke atas. Ini yang dimaksud dengan kesesuaian antara tanda positif dengan arah beban beban virtual yang kita berikan. Oke. Satu soal pertama terselesaikan. Loh, kok baru satu soal? Lah iya, ini kan hanya persoalannya karena beban luar. Temperatur dan fabrication error belum dibahas. Saya ingin tanya, Mbak Gabriela Mutiara, bisa mendengar saya? Ya, Pak. Bisa mengikuti? Saya agak cepat ini penjelasan saya. Ya, Pak. Tidak ada kesulitan memahami? Tidak ada, Pak, sejauh ini. Baik. Mas Rizka Kurrotaina. Ya, Pak. Gimana? Masih bisa mengikuti penjelasan saya? Insya Allah bisa, Pak. Baik. Kalau begitu, saya akan lanjutkan. Ini baru soal yang pertama. Kita lihat yang berikutnya. Kita akan memasuki persoalan mengenai pengaruh temperatur. Gambar yang sebelah kiri, atas ini, paling kiri, itu adalah gambar yang sama dengan tadi. Sudah dihitung di langkah sebelumnya. Karena yang ditanya delta CV, maka beban ini ada di titik C arah vertikal, ini sudah kita hitung. Ini adalah gambar perubahan temperatur. Yang warna merah itu mengalami penambahan temperatur, yang warna hijau ini mengalami penurunan temperatur. Ini adalah panjangnya, ini adalah problem fabrication error. Kesalahan pemotongan DC terlalu pendek 2 mili,
AC terlalu panjang 3 mili. Nah, di dalam contoh solusi ini Anda diberikan step-step agar perjalanan penyelesaian soal itu sistematik dan mudah dipahami. Jadi kalau nanti Anda mengerjakan, ya harapannya mengikuti pola-pola yang seperti ini. Nah, kita lihat persoalan yang disebabkan oleh perubahan temperatur. Persamanya, kerja virtualnya 1 kali delta CV sama dengan sigma N alfa delta E delta T kalikan L. Delta CV-nya berapa? Nilainya adalah, ini adalah alfa 12 kali 10 pangkat minus 6. Karena semua komponen alfanya sama, sehingga alfanya saya keluarkan dulu. Intinya kan perubahan dikalikan alfa, perubahan temperatur kalikan alfa, perubahan temperatur kali alfa dikombinasikan. Tapi di sini karena koefisien W panjangnya sama, saya berikan di luar. Nah, kemudian yang muncul adalah di sini ada 1, masukkan ke sini 1, 60-nya pindahkan ke sini, panjangnya 3, pindahkan ke sini. Yang kedua 0,67, masukkan ke sini, 40, masukkan ke sini, panjangnya 2, masukkan ke sini. Yang ketiga minus 1,2, pindah ke sini, minus 20 pindah ke sini, panjangnya 3,61 pindah ke sini. Hasilnya plus 3,84. Karena hasilnya masih plus, oh berarti arahnya masih sesuai dengan arah yang satu-satuan ini. Saya gambarkan arahnya ke sini. Jadi, karena perubahan temperatur, titik C akan bergerak ke bawah sebesar 3,84 mm. Karena kesalahan pemotongan, persamanya sama, yang salah motong itu cuma di sini dan di sini saja, yang lainnya tidak ada, maka 2 dan 3 ini kita masukkan 0,667 dari sini, dikalikan dengan 2. 2 di sini karena ini satuannya milimeter, ini diubah menjadi minus 0,002 meter. Lalu yang kedua 1,2 pindah ke sini dikalikan plus 3 mm sehingga ketemunya adalah negatif. Negatif minus 4,93. Karena dia negatif berkebalikan dengan beban satu satuan ini, maka dia bergerak ke atas. Saya beri anak panah ke atas. Sehingga kalau kita kombinasikan 3 persoalan itu karena beban luar, karena perubahan temperatur, dan karena kesalahan pemotongan, maka kita tambahkan saja, superposisikan, hasil akhirnya masih diperoleh positif 1,35 mm. Sehingga kita bisa tahu bahwa anak panahnya masih ke bawah. Berarti titik C dengan berbagai kombinasi tadi, dia masih mengalami pergerakan ke bawah sebesar 1,35 mm. Nah, ini sekarang dengan metode ini Anda bisa mendapatkan displacement dengan berbagai persoalan yang mungkin di kuliah statika 1 tentu belum diberikan dan belum sampai pada problem-problem real seperti ini. Mas Jason, Devian, bisa mendengar saya, Mas Jason? Iya, Pak. Gimana? Ada komentar? Mungkin sejauh ini belum sih, Pak, tapi mungkin karena ini materi baru juga, jadi saya harus pelajari lagi sendiri gitu, Pak, biar ngerti. Oke. Ya, untuk yang lainnya juga memang ada baiknya Anda baca-baca dulu materinya. Sehingga sebenarnya kalau ada kesempatan akan bisa banyak pertanyaan, harapannya kalau yang ada yang tidak clear. Oke, jadi mungkin itu contohnya, aplikasinya. Sekarang saya masuk bagaimana kalau prinsip kerja virtual ini saya gunakan untuk frame, untuk portal dan balok. Kalau tadi contoh kita adalah truss atau rangka tersusun. Nah, kita akan lihat
prinsip kerja untuk balok dan frame. Nah, kita kembali ke penjelasan yang minggu lalu. Saya akan menjelaskan persoalan yang mirip. Kalau minggu lalu Anda sudah confirm dan sudah clear dengan materinya, maka penjelasan ini akan menjadi akan lebih mudah dipahami. Bagaimana metode kerja virtual untuk balok dan frame ini bekerja? Mari kita lihat gambar di sebelah kiri dulu. Saya punya simple beam A dan B. Simple beam ini menerima general form of loading W. Dan beban apa saja, pokoknya general form of loading W. Dengan logika mekanika, balok tumpuan sederhana AB ini karena menerima beban seperti ini akan mengalami deformasi, lendutan yang dinyatakan atau ditunjukkan dengan garis merah putus-putus ini. Ini nggak usah dijelaskan, Anda sudah harus bisa paham. Ini namanya logika matematika. Ketika ada simbol beam menerima beban, logika mekanika akan mengarahkan Anda bahwa terjadi deformasi pada beam seperti ini. Kalau saya ambil titik tinjauan, dalam hal ini adalah titik C, maka kita bisa mengetahui bahwa titik C ini akan mengalami penurunan. Ini anak panah ini adalah anak penurunan, dinyatakan dengan delta C. Oke, dinyatakan dengan delta C. By logika mekanika juga, sistem kita ini akan menimbulkan reaksi di A dan juga akan menimbulkan reaksi di B. Maka bagaimana kita menerapkan prinsip kerja virtual pada kasus beam, pada kasus balok? Ya kita gunakan persamaannya 1 kali delta. Kalau kemarin itu adalah sigma n kecil n besar, sekarang tidak bisa. Kita sekarang akan menggunakan, karena ini perubahannya gradual, perubahan gradual itu solusinya dinyatakan dengan integral. Sehingga 1 kali delta itu sama dengan integral M kecil. Nah, M kecil itu apa? M kecil ini adalah momen yang timbul oleh beban satu satuan. Karena nanti saya akan pasang beban satu satuan di sini. Kan sesuai dengan posisi, yaitu di titik C. Arahnya kemana? Vertikal. Maka, kalau saya ingin menggunakan metode kerja virtual, maka saya akan memasang satu satuan gaya di titik C. Berarti adanya beban satu satuan ini akan menimbulkan BMD. BMD itu dinyatakan dengan huruf M kecil. Di sisi yang lain, saya akan menghitung nilai M yang besar ini. M huruf kapital itu adalah BMD yang muncul karena beban real. Nah, ini sama. Jadi kalau dari komponen ini adalah real displacement, ini dengan ini akan menjadi beban virtual satu satuan yang akan kita berikan. Itu usaha untuk kita bisa mendapatkan perpindahan posisi linier yang dinyatakan dengan delta C. Tetapi dalam berbicara defleksi, parameternya tidak hanya delta, tetapi saya perlu juga mendapatkan theta. Maka mari kita lihat gambar yang sebelah kanan. Prinsipnya sama, dongengnya, pengantarnya masih sama, tetapi yang berbeda di sini, titik C akan mengalami penurunan, tetapi di sisi lain titik C ini, kalau saya ambil garis singgungnya, tangensialnya, saya akan bisa mendapatkan nilai rotasi sudut, yaitu theta C. Berapa nilai theta C? Persamanya sama, kita menggunakan kerja virtual. 1 kali theta C adalah integral M d theta sama dengan integral panjang dari M theta dikalikan M kapital ini dari BMD beban dibagi EI dx. Komponen ini adalah disebabkan oleh beban virtual. Nah, kalau beban virtual di sini, bagaimana bentuknya?
Beban virtual di sini bentuknya adalah satu satuan momen di titik C nanti. M kapital ini adalah momen yang muncul dari beban real. Jadi M di sini dengan M di sini sama. Ini nanti akan memudahkan kita untuk menyelesaikan soalnya. Nah, mari kita lihat. Untuk kasus yang simpel seperti ini, Anda mungkin bisa men-challenge saya, Pak, dulu kan saya sudah belajar menghitung defleksi dengan metode double integrasi, double integration method. Kuliahnya di mekanika bahan. Mbak Destita Denivena, Mbak Destita bisa mendengar saya? Iya, Pak. Mbak Destita pernah mendengar metode integrasi ganda? Pernah, Pak. Pernah. Masih ingat general equation of beam? Agak lupa, Pak, saya. Lupa. Semester kemarin mestinya. Iya, semester kemarin. Mbak Nada Gitalia, bisa mendengar saya? Mbak Nada? Iya, Pak. Masih ingat general form of beam equation untuk menghitung double integration method? Lupa, Pak, buat yang itu. Waduh, ini gimana nih, lupa semua nih. Ada yang ingin volunteer, Pak? Saya masih ingat, Pak, persamaan general form untuk beam equation. Ada yang ingat? Mas Muhammad Gifari? Bersama saya, Mas Muhammad Gifari? Saya juga agak lupa, Pak. Oh, agak lupa. Ini Mas Muhammad Gifari, nomornya ada 2, bagaimana ya, Mas? Tadi ada 2. Oh, sekarang sudah muncul tinggal 1. Oke. Ada yang ingin voluntary? Mas Davandra. Mas Muhammad Davandra mendengar saya? Terdengar, Pak. Oke, masih ingat general equation of beam? Saya juga agak lupa, Pak. Pernah mendengar metode integrasi ganda? Pernah, Pak. Pernah. Wah, repot kalau pernah mendengar metode integrasi ganda tapi nggak pernah ingat general equation of beam. Ada yang ingin voluntary? Mas Kunto Aji. Gimana, Iya, Mas Pak. Kunto? Yang buat ngitung defleksi itu ya, Pak? Iya. Yang turunan ganda sama dengan M per EI, Pak? Iya, tapi yang benar lah. Coba. Hampir mendekati arahnya itu. Kayaknya setahu cuma ingat itu sih, Pak. Yang turunan kedua dari dV dx. Iya, tapi kan yang diturunkan apa? Itu kan sebenarnya tidak perlu dihafal. Itu general form of beam. Itu kan pasti Anda bayangkan sebuah kurva Y dan X saja. Anda bayangkan sebuah garis lurus, kemudian dia mengalami bentutan. Itu kan sebenarnya harus dipahami secara paham itu adalah D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan M per EI kan. Ya itu aja sih sebenarnya persamaan. Itu yang disebut dengan general equation of beam. D kuadrat Y per dx kuadrat, D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan M per EI. Ya udah itu aja gitu. Lalu dari situ karena ada dx kuadrat itu, maka akan diturunkan 2 kali. Turunan pertama itu akan menghasilkan theta, turunan kedua akan menghasilkan delta. Maka karena 2 kali penurunan, kita sebut dengan method of double integration. Tapi yang diintegrasikan apa? Yang diintegrasikan adalah general equation of beam.
General equation of beam itu apa? D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan M per EI. Ya udah itu. Nah, itu juga sama. Sebenarnya Anda boleh mendapatkan delta C di sini, di slide yang kita sedang gambar ini, maupun theta C, itu ya bisa kita dapatkan dari metode itu. Tetapi nanti Anda akan lihat, ternyata metode ini akan punya keunggulan yang lain. Karena ini akan bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan temperatur tadi, maupun dengan fabrication error. Nah, untuk mendapatkan gambaran nilai M besar dan M kecil, cara yang digunakan seperti apa? Ya sebenarnya kita hanya menghitung PMD-nya. Ini adalah proses untuk mendapatkan M1 kapital dan M2 ini kan sebenarnya PMD. V1, V2 ini juga SFD. Dan pada free body diagram ini, semuanya harus berada dalam kondisi balance, dalam kondisi seimbang. Sehingga di sini, baik saya meninjau potongan sebelah kiri maupun saya meninggalkan potongan sebelah kanan itu hasilnya akan selalu seimbang. Ini kalau kita melihat pada beban real. Ini beban real, saya akan mendapatkan BMD maupun SFD dari beban real. Sebelah kanan, karena yang dicari di titik C, ya saya pasang di titik C, beban satu-satuan di titik C arahnya vertikal. Dari sini saya akan bisa mendapatkan free body diagram, potongan kiri maupun potongan kanan, ini semuanya harus juga dalam kondisi seimbang. Maka persamaan kerja virtual untuk menghitung delta, ya seperti ini, 1 kali delta C sama dengan integral panjang M delta M per EI dx. Yang perlu dicari apa sih sebenarnya? Yang perlu dicari ya hanya nilai M ini dan nilai M ini saja. EI-nya kan sudah diketahui dari soal biasanya. Persoalan yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan theta dari penjelasan yang tadi, ini tadi sudah kita bahas, ini adalah beban real, ini adalah beban virtual untuk mendapatkan slope. Slope itu adalah kemiringan sudut kemiringan, theta. Sehingga yang saya berikan di sini adalah beban rotasi satu satuan. M-nya akan saya bawa ke sini, M theta atau M yang kecil ini saya pindahkan ke sini. Kita setarakan, saya akan mendapatkan nilai theta C. Nah, jadi ini adalah metode alternatif yang bisa digunakan selain dengan metode double integration. Tetapi nanti arahnya akan berbeda, karena kita akan melanjutkan untuk persoalan kaitannya dengan temperatur. Oke. Sama untuk menjadi aplikasi, kita akan melihat contoh, tetapi saya akan lihat contoh yang agak seru lah. Yang contoh sederhana, ini ya. Silakan contoh 1 dan contoh 2 Anda pelajari sendiri. Kita akan melihat contoh yang sedikit lebih. Tapi bentar, ini ada yang lebih seru enggak ya? Wah, ini terlalu seru ini. Ini agak terlalu seru ya. Ini nanti berikutnya. Ini dulu. Oke, biar tidak terlalu lompat. Ya, kita akan coba bagaimana aplikasi kerja virtual pada BIM. Kita punya soal 820. Kalau Anda buka bukunya Hibler, ini akan ketemu di contoh soal yang ada di sana. Kita diminta untuk menentukan theta, kalau slope itu berarti theta, dan displacement ini berarti delta. Kita diminta untuk menentukan theta dan delta di titik B, ini, dari sebuah balok baja yang ditunjukkan di gambar berikut. Nilai modulus elastisitasnya 200 GPa, ini adalah sifat baja yang umum digunakan. Kemudian inersianya adalah 60 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Berarti bentuknya Anda tidak diberitahu, Anda hanya diberitahu I-nya saja. Nanti kalau di soal ujian ya mungkin tidak seperti ini. Saya berikan gambar penampangnya, Anda harus menghitung I-nya sendiri. Tapi dalam hal ini kita langsung berikan nilai inersia penampangnya.
balok baja kita ini A, B, C, D, ada overhang di CD, ada beban 5 kN di titik B, dan ada beban momen 14 kN di A. Nah, ini yang biasanya kalau ada beban momen ini yang jadi teman-teman rekan-rekan mahasiswa ini kurang begitu familiar dan kurang begitu terampil untuk bisa menyelesaikan persoalan beban momen. Oke. Prinsipnya kita akan menghitung beban satu satuan dan BMD, beban satu satuan dan beban BMD untuk real dan juga BMD untuk momen satu satuan. Nah, kita mulai yang pertama. Untuk menghitung delta di titik B, arahnya tentu vertikal, maka saya berikan satu satuan kilonewton di titik B. Dari sini, ya sudahlah, reaksinya pasti 0,5 kalian titik B di tengah, kemudian BMD-nya ini akan menjadi BMD. Saya di literatur ini menggunakan BMD positif itu ke atas ya. Mungkin dulu di kuliah statika 1 atau statis tertentu, BMD positif itu digambar ke bawah. Tidak ada masalah, sama saja. Yang penting kita konsisten. Kalau ada begini, maka momennya berapa ya? Gaya kalikan jarak, 0,5 kali X1. Maka ini M adalah 0,5 kali X1. Dari sebelah kanan juga sama, 0,5 kalikan X2, maka persamaan ini akan menjadi 0,5 X2. Ini mudah sekali. Yang kanan, nah ini yang mungkin kanan agak sedikit challenging, tapi ya enggak juga, asal logika Anda sudah begitu paham. Saya ingin tes aja lah. Mas Firman Khairul Huda, Mas Firman bersama saya. Iya, Pak. Bisa mendengar saya, Mas, dengan jelas? Siapa? Mas Firman, tolong bantu saya reaksi di C ini. Tolong ikuti pointer saya, nilainya 6 itu hitungannya dari mana, Mas? Pertama kita bisa lihat dari A dulu, Pak, sigma momennya sama dengan 0. Ya. Lalu kita dapat reaksinya. Ya gimana? Itu sih jelas begitu. Tapi angka 6 itu tolong didetailkan. Oh, sorry. Angka 6 itu tolong didetailkan, Mas. Mas Firman. Caranya memang begitu, tapi maksudnya begini. Saya ingin mengajak Anda bermain-main dengan logika. Biar tidak terpaku dengan persamaan. Angka 6 ini caranya gimana? Iya Pak, sigma momen sama dengan PA sama dengan 0 kan nanti ketemunya reaksinya dapat 6. Iya, itu sih sudah jelas. Tetapi logika yang lebih simpel. Ada yang ingin voluntary? Nih, saya beri caranya untuk punya pemahaman logika yang simpel, sehingga tidak selalu terpaku dengan bersamaan. Gampangnya begini, 5, satu kita urai saja satu-satu. Beban 5 itu pasti akan dibagi 2, karena dia di tengah-tengah kan. Di sini akan ke atas 2,5, di sini akan ke atas 2,5. Gampang kan? Oke, berarti 2,5. Oke, di sini ada 14. Ya kan? 14 itu, kalau ini C roll ini saya hilangkan, kan batang ini akan berputar searah jarum jam kan? Maka agar dia tidak berputar searah jarum jam, harus saya tahan ke atas. Ya kan? Nahannya berapa? Ya 14 dibagi 4 lah. Oh, berarti saya akan perlu tambahan ke atas. Berarti nilainya berapa? 14 dibagi 4 ketemunya adalah 3,5. Maka tadi 3,5 ditambah 2,5 ya 6 ke atas semua kan? Clear. Nah yang ini gimana? Ini tadi ada 2,5 dari 5, karena di sini ada 3,5 ke atas, di sini harus ada 3,5 ke bawah.
2,5 ke atas, 3,5 ke bawah, sisanya 1 kemana? Ke bawah. Simple kan? Nggak usah, ya itu memang prakteknya sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di C sama dengan 0, iya. Selesai, tapi kalau Anda ngitung begitu kan, makan waktu. Tapi kalau dengan logika yang tadi saya lakukan kan, simple. Persoalan yang simple jangan dibikin jadi berat. Bisa mengikuti nggak penjelasan saya? Oke? Paham nggak? Caranya mendapatkan 6 dan 1 yang sangat simpel tadi. Satu-satu saja gitu. Satu-satu. 5 bagi 2. Oh berarti ke atas 2,5, ke atas 2,5. 14 ini akan memutar dia searah jarum jam. Kalau di C saya hilangkan. Maka C itu agar ada reaksi ke atas, biasa ada reaksi ke atas berapa? 14 dibagi 4. 3,5 ke atas. 2,5 tambah 3,5, 6. Oh, di sana ada 3,5 ke atas, agar sigma gaya Y sama dengan 0, pasti di sini akan ada 3,5 ke bawah. Tadi sudah ada 2,5 dari 5. Berarti 2,5 ke atas, 3,5 ke bawah. Tinggal 1 berarti ke bawah. Selesailah gitu kan. Clear. Jadi, ya 1 menit nggak sampai saya sudah bisa dapat angka 6. Tapi kalau Anda sigma momen di A sama dengan 0, nah, suwen. Waktu nentek ujian. Oke. Lalu bagaimana? Nah, sekarang problem kedua adalah bagaimana menggambarkan ini. Menggambarkan ini. Gunakan cara yang paling cepat. Gimana cara yang paling cepatnya? Ya, momen itu adalah gaya kalikan jarak. Oke. Ya. Di sini ada original, aslinya 14, ya sudah harus ada 14, nggak boleh dihilangkan, maka ini ada 14. Kan? Kemudian ke sini dia sebenarnya akan turun. Turunnya bagaimana? Ya X1. Karena 1 dikalikan X1 kan X1 aja kan. Ini satunya kan kalikan X1 kan 1 kan. Ya sudah berarti M1 sama dengan 14 dikurangi X1. Maka dia turun perlahan-lahan. Di sini sebenarnya ada angka satunya dari reaksi ini. Oke, lalu yang sini gimana? Ya, 6 kalikan X2, ya sudah 6X2 gitu kan. Ke sana dia 6X2, 6-nya dari sini, X2-nya ini. Ya sudah, inilah persamaan BMD-nya. Ya, jadi kalau kita sudah punya logika mekanika dan logika yang struktur yang baik, gambar ini dan gambar ini 5 menit selesailah. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau soal ini diberikan waktu 30 menit kan turah-turah, Mas. Turah-turah ya, berlebihan gitu. Karena kalau dengan logika tadi, ini semenit, ini 2 menit, udah 3 menit selesai, Mas. Oke, kalau sudah, kita masukkan ke dalam persamaan kerja virtual. Ini kerja virtualnya. Kita kemudian kita masukkan persamaannya integral 0 sampai dengan L Oke. Yang pertama 0,5x1 dari sini. Ini kemudian karena Oke, suara terdengar sekarang, Mas? Sudah kembali? Terdengar, Pak. Sharingnya masih ada? Hilang, Pak. Oke. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Saya lanjutkan, ini internetnya agak gangguan.
Jadi kemudian yang kedua, M kapital itu 14 minus X1 adalah dari sini. Ini saya bawa ke sini. Kemudian ruas kanan 0,5 X2 pindah ke sini. Kemudian 6 X2 saya bawa ke sini. Lalu ini apa? Ini 0 sampai 3 isinya 00 karena di sini di sini ini kan nggak ada beban. Jadi ini akan masuk ke sini 0 semua karena nggak ada beban. Oke, ya sudah. Integral kita kan integral sederhana. Karena untuk panjang ini X1 0 sampai 2, ya ini 0 sampai 2. 7X1 dikurangi 0,5X1 kuadrat, DX1 ditambah ini 3X2, ya dikalikan saja semuanya. Kita evaluasi, yang sisi kiri adalah 0 sampai 2, yang sisi kanan juga 0 sampai 2, karena ini bantang api di tengah-tengah. Sehingga kemudian hasil akhirnya delta B itu adalah 20,667 per EI. Kalau EI-nya kita masukkan, ketemunya adalah 0,0012 meter. Tandanya positif. Kalau tandanya positif itu berarti sama dengan beban asli yang kita berikan. Ini arahnya ke bawah. Kalau nilainya di sini positif berarti dia sesuai. Maka di sini saya berikan anak panah ke bawah. Dengan situasi seperti ini kita tahu titik B itu ternyata berpindah ke bawah sebesar 1,72 mm. Itu pertanyaan untuk menjawab tentang delta. Lalu kalau untuk theta bagaimana? Sama caranya, gambar kanan sudah jadi, nggak usah dihitung lagi karena M kapital itu nilainya sama. Kemudian yang sebelah kiri, sekarang kita ganti dengan beban rotasi. Beban rotasi, ya satu-satuan di tengah, ya ini pasti akan ada 1/4 ke atas, 1/4 ke bawah. Bisa menghitung nggak kira-kira? Ya sama Pak, sigma momen sama dengan 0. Ya memang aturannya begitu, tapi cara yang logik gampang gitu, ini kan bisa kan mestinya. 1 dibagi 2 kuadrat, ya itu aja kan. Kalau momen itu kan isinya hanya L-nya dibagi 2. Sehingga di sini munculnya adalah 1 bagi 4, 1 bagi 2 kuadrat, di sini akan 1/4 ke atas, di sini akan ada 1/4 ke bawah. Gimana logikanya? Kalau titik A dan titik B saya hilangkan semua, batang ini kan akan berputar berkawanan arah jarum jam. Untuk menjadi stabil, dia harus berada pada posisinya kan harus dipegangi. Nah, kebetulan yang megang ini ada di 2 titik. Oh, berarti bareng-bareng karena jaraknya juga sama. L kuadratnya sama. Gitu. Ya sudah, berarti di sini ada menahan 0,25 ke atas, di sini akan ganduli ke bawah, ganduli bahasa Indonesia apa ya? Ya, megangi ke bawah 0,25 km. Kalau sudah seperti itu, dapatkan reaksi. Momennya bagaimana? Ya, momen itu adalah gaya kalikan jarak. Di sini akan jadi 0,25, jaraknya berapa? X1. Yang di sini berapa? 0,25 kalikan X2, tapi negatif. Maka bentuknya menjadi begini. Oke. Nah, ini yang harus Anda pahami. Logika menjadi seperti ini. Ada cara yang mudah sekali sebenarnya. Kok bentuknya seperti ini, Pak? Kalau Anda tidak senang dengan pemahaman matematika, saya bantu biar lebih mudah. Gini. Ini benar-benar permainan logika. Dan kalau Anda tidak punya sense yang bagus, ya susah. Kalau saya punya struktur seperti ini, diputar di tengah, kira-kira bentuknya akan berubah seperti apa?
maka bentuknya akan berubah. Oh, saya ganti warna dulu. Ini putih, hijau sudah ada, saya ganti oranye. Oranye, ya hijau saja. Oh, hijau sudah ada, wis oranye. Oke. Maka kalau ada beban rotasi satu satuan di B, itu struktur saya akan bentuknya pasti akan berubah menjadi begini. Bisa mengikuti yang warna oranye? Titik A harus tetap 0 karena sendi. Titik B harus tetap 0 karena roh. Maka kalau begitu, sesuai dengan sign convention yang sudah pernah kita pelajari, ini akan menjadi kelengkungan positif. Karena apa? Gambar orang bibir tersenyum kan? Mana sudah saya ajari. Yang ini bibir cemberut. Bibir cemberut ya ini berarti negatif. Ya sudah. Sekarang gambarnya di sini positif, tiba-tiba di sini negatif, oh pasti akan ada perubahan seperti ini. Ya sudah, itu bentuknya. Gampang kan? Anda mau pilih mana? Mau menggunakan pemodelan matematika yang seperti ini? Sorry. Ya ini menggunakan pola persamaan matematika ya boleh, atau mau menggunakan pola dari perubahan bentuknya untuk mendapatkan posisi negatif positifnya seperti apa. Tapi Anda sudah tahu, ini bentuknya pasti begitu kelengkungannya. Mana yang akan menjadi daerah momen positif, mana yang akan jadi momen negatif. Dari mana? Yaitu bentuknya kelihatan. Oke, ini menjadi daerah momen positif, BMD-nya akan jadi positif, di sini akan jadi momen negatif, BMD negatif. Sehingga sekarang kita sudah bisa mendapatkan M-θ1 dan M-θ2 dengan cara yang sama. Ini 0,25x1 pindah ke sini. 14x1-nya akan tetap ke sini. Kemudian 0,25x2-nya akan pindah ke sini. 6x2-nya akan pindah ke sini. Ini 0, 0, 0 karena di sini tidak ada beban, di sini tidak ada beban. Kita selesaikan integrasinya. Dan ini persoalan yang ya tinggal sederhana saja. Saya akan mendapatkan θ B-nya adalah 2,33 per EI. Kalau saya masukkan EI-nya 20,6, 200 kali 6 ketemunya adalah 0,000194 radian. Tandanya positif. Kalau tandanya positif, maka putarannya akan sesuai dengan putaran ini. Anak panah ini akan sesuai putaran berlawanan arus jarum jam, maka di sini pun saya gambar. 0,00194 radian positif itu artinya perputarannya berlawanan arah jarum jam. Sini digambar seperti itu. Nah, maka untuk soal ini bisa kita selesaikan tentang nilai delta dan nilai theta C karena pembebanan seperti ini. Mbak Aninda Garnierita, bisa mendengar suara saya, Mbak? Iya, Pak. Ada kesulitan memahami materi ini? Ya, masih mencoba mengikuti dan nanti direview ulang kembali, Pak. Untuk logika, mekanika yang saya ajarkan untuk mendapatkan nilai reaksi dan gambar BMD atau persamaan BMD, Anda bisa mengikuti dengan clear nggak? Masih jauh ini masih paham. Tapi nanti kan maksudnya direview lagi gitu biar lebih paham. Ya, gini ya, rekan-rekan semuanya. Jadi materi atau bidang ilmu kita, teknik sipil itu adalah kalau dalam tipologi pengetahuan itu akan disebut sebagai hard science. Hard science itu adalah kombinasi antara pengetahuan dengan keterampilan. Jadi saya yakin dengan potensi akademik Anda diterima di teknik sipil ini, mohon maaf kalau ada gangguan nih di tetangga sebelah sedang ada konstruksi rumah ya, tapi suara saya semoga masih cukup jelas. Kembali ke tadi hard science, bahwa ada aspek pengetahuan dan ada aspek keterampilan. Saya yakin dengan pengetahuan, dengan kemampuan akademis Anda menerima penjelasan saya tadi pasti bisa.
100%, pasti ngerti. Karena daya pikir Anda sudah mencukupi. Tapi persoalan yang kedua, skill, keterampilan, itu hanya bisa dicapai dengan berlatih. Kita ambil contoh misalnya siapa? Lionel Messi, wis. Kurang apa dia jagoannya kan? Suruh liburan setahun ke Bali. Main-main, pokoknya nggak pernah berlatih sepak bola lagi, pokoknya setahun. Pokoknya suruh liburan aja gitu. Lalu tiba-tiba suruh kembali ke Prancis sana, main bersama PSG. Diketawain orang dia pasti. Walaupun namanya sudah terlanjur terkenal Lionel Messi. Karena apa? Yang namanya skill itu harus dilatih. Tidak ada namanya skill itu tanpa berlatih. Siapa lagi yang Anda jagoan, yang menurut Anda top-topnya jagoan? Novak Djokovic, pemain top bulu tangkis, atau Rafael Nadal, jagoan nomor 1, suruh liburan setahun nggak pernah pegang raket. Habis itu ikut kejuaraan di Amerika atau di Prancis, Roland Garros. Ya, melekoto dia pasti. Walaupun sudah jelas, karena apa? Skill itu pasti menuntut latihan. Nah, bidang kita ini yang namanya hard science tadi itu adalah kombinasi dari pengetahuan dan keterampilan, termasuk logika-logika tadi ini itu adalah dilatih untuk bisa mengambil kecepatan. Karena kalau kita kerjaan soal ini yang kadang-kadang misalnya soal ini waktunya 30 menit. Sebenarnya kalau Anda sudah terampil, 10 menit sudah selesai gitu. Karena sebenarnya persoalannya simpel gitu. Tapi karena Anda tidak pernah melatih logika, tidak pernah melatih keterampilan logika, terus jadi kelihatan susah gitu. Nah, ini yang menjadi pesan saya untuk Anda semuanya, mestinya memang harus bisa berlatih untuk memahami logika. Itu ya. Jadi kalau begitu ketika Anda sudah merasakan keasikan bermain logika, harapannya muncul kemudian passion yang lebih tinggi nanti. Itu. Ya, semoga Anda bisa mengikuti penjelasan ini. Mari kita lanjutkan, perjalanan masih panjang ini. Baru slide 42 dari 72 piye iki, Pak? Ini saya kadang bingung juga. Ini materinya menantang. Tapi mohon sekali lagi ya, ini saya jadikan bahan untuk Anda review. Kalau Anda tidak paham, tanyakan minggu depan. Tapi saya harus bergerak karena saya ingin masuk ke frame. Ini kan masih BIM. Jadi nanti tolong yang ini Anda pelajari. Gunakan pelatihan logika seperti yang tadi saya sampaikan. Persoalan yang simpel jangan kelihatan menjadi rumit. Kalau Anda sampai pada satu titik, aku ISO jangan dengan logika. Nah, sampai Anda mendapatkan pemahaman itu nanti ketika Anda ujian, kuncinya bagaimana memahami persoalan ini dengan sederhana. Karena memang bisa diselesaikan secara sederhana selama logika mekanika Anda sudah bisa terbangun. Jadi tolong ini dipelajari. Ada yang menarik, perhatikan antara gambar asli dengan kurva yang putus-putus ini, garis putus-putus ini akan sangat menentukan. Jadi tentang PMD dan sebagainya, silahkan Anda pelajari. Hasil akhirnya begini. Oke, saya akan di sisa waktu ini akan masuk ke frame, biar nanti aplikasinya jelas. Frame saja mungkin langsung frame yang susah lah, karena materinya masih banyak. Kalau enggak nanti utang saya semakin banyak. Nah, ini. Ya, ini frame yang ini aja. Oh, frame-nya cuma satu ya. Oke, ya. Oke, mari kita lihat contoh aplikasi prinsip kerja virtual pada kasus BIM. Kasus frame. Ada dua permintaan. Yang pertama kita diminta untuk menentukan theta dan delta di titik C. Ini penting, titik C. Arahnya horizontal. Jadi poinnya jelas titik C, arahnya horizontal.
Soal yang kedua, kita diminta untuk menggambarkan BMD dan kurva defleksinya. Nilai E-nya 200, nilai I-nya 200 kali 10⁻6 mm². Gambarnya seperti ini. Ada kolom AB, kemudian ada balok BC. A-nya sendi, C-nya roll, B-nya fix. Ada beban horizontal merata 2 kN per meter panjang sepanjang AB. Ada beban titik 4 kN horizontal di titik C. Pertanyaannya, berapa perpindahan titik C arah horizontal? Nah, prinsipnya sama. Kita harus menghitung beban satu satuan, dampaknya akan mendapatkan M, lalu kita beban realnya juga akan mendapatkan M. Bolak-balik nggak apa-apa. Ini dulu dikerjakan boleh, ini dulu dikerjakan boleh. Nggak ada masalah. Karena intinya adalah bagaimana kita memperoleh parameter M kecil dan M besar ini. Kita ambil dulu yang mudah. Satu satuan di C arah horizontal, sesuai nilai yang diminta. Maka muncul reaksi 1,2, vertikal di C ke atas, kemudian di sini akan ada di A vertikal ke bawah 1,2 dan horizontal di A ke kiri 1 kN. Gimana caranya menghitung? Ya sama Pak, itu sigma gaya dan sigma momen sama dengan 0. Iya pasti gitu. Tapi caranya ngitung yang cepat itu, yang penting itu. Paling gampang gimana caranya? Paling gampang ya satu dulu pasti ini harus dilawan. Yang bisa melawan satu di mana? Ya hanya di sendi kan? Ya berarti hanya bisa ditahan di sini karena sigma gaya horizontal harus sama dengan 0. Maka di sini ada 1, di sini ada 1. Oke. Terus 1,2-nya gimana? Ada yang bisa memberitahu dengan cepat? Ya, simple lah. Memang persamaan secara teoretiknya sigma momen sama dengan 0. Iya, oke. Gampangnya gini, kalau roll di C saya hilangkan. Ya, roll di C saya hilangkan, saya tarik ke sana, dia akan muter kan? Dia akan muter kan? Kalau rollnya saya hilangkan, ada gaya 1 ke kanan, maka dia akan, struktur kita ini secara keseluruhan akan berputar searah jarum jam. Agar tidak berputar bagaimana? Ya saya ganjel, bahasa Indonesia ini ganjel, ganjel gitu. Iya caranya, ganjelnya sesuai dengan arah roll, karena roll itu hanya bisa memberikan gaya tegak lurus bidang diincirnya. Ya berarti satu-satunya cara gimana? Ke atas. Besarnya bagaimana? 1,2 datangnya dari mana kira-kira? Jarak-jarak. Anda akan melihat rasio antara jarak vertikal dan horizontal. Itu yang akan menentukan jika ketemunya adalah 1, di sini jaraknya berapa? 6, ya kan? Tetapi lengan dari C tegak lurus ini kan hanya 5. 6/5 kan 1,2. Jadi ya satu-satunya cara di sini hanya 1,2. Kalau di sini ada 1,2, maka gaya vertikalnya harus seimbang kan? Sigma gaya vertikal sama dengan 0, ya di sini pasti ada 1,2. Ini ke atas, ini ke bawah. Selesai itu, nggak usah dihitung ya. Ya dihitung ya boleh lah gitu. Sigma gaya sama dengan 0, sigma gaya. Tetapi kan ini kan 1 menit selesai. Selesai. Lalu yang sebelah kanan ya caranya sama, tapi ini lebih komplikatif. Ini lebih komplikatif. Ya bolehlah, caranya sama. Ini ada 2 kali 6, berarti berapa? 12. Ya benar ya? 12 ditambah 4. Ini kan arahnya sama. Berarti 4 ditambah 12, 16. Oh berarti 16 harus dilawan, yang bisa melawan di mana? Ke kiri.
Yo, berarti di sini aja, karena di sini roll, di sini jepit, berarti dia hanya bisa ditahan 16 di sini. Ya kan? Lalu yang 12-nya bagaimana? Ya caranya sama kayak tadi. Caranya tadi, saya di sini ada 12, di sini ada 4, dia akan memutar. Tuh. Kasih jarak-jaraknya, ini 6 dan 5, ya sisanya ada berapa? Ya nanti akan ketemu di sini akan ada 12. Kalau 12 ini sudah didapatkan, ya pasti di sini akan 12 karena secara keseluruhan sigma gaya horizontal dan gaya vertikal harus seimbang. Maka kalau di sini 12, di sini akan ada 12. Reaksinya sudah ketemu. Sekarang bagaimana mendapatkan momen? Nah, ini dulu saja. Momen itu adalah reaksi kali jarak. Kalau pada bidang yang vertikal ini, momennya apa? Yang tegak lurus. Yang tegak lurus ya ini, 1 kalikan X1. Maka M1 sama dengan 1 dikalikan X1. Tapi satunya tidak ditulis. Kalau yang ini kan tidak memberikan momen. Kepada batang ini kan tidak memberikan momen. Jadi 1,2 ini nggak usah dijadikan momen di sini. Tapi di sini akan jadi momen. Ada 1,2. Momen itu adalah jarak kali lengan. Maka kalau di sini jaraknya X2, ya berarti momennya adalah 1,2 kali X2. Ya inilah. Maka ini menjadi M1, ini menjadi M2 kecil. Yang sebelah kanan sama, ini ada 16 kalikan X1 dikalikan 2 kalikan X1 per 2. Jadi di sini adalah 1 setengah kali 2 kalikan X1 kuadrat. Setengah kali 2, karena kan jarak terhadap beban merata kan setengahnya kan. Setengah kali 2 kali X1, sehingga ketemunya adalah X1 kuadrat. Sehingga persamaan di sini akan menjadi 16 dikurangi dengan X1 kuadrat. Tapi X1 kuadrat itu sebenarnya adalah setengah kali 2 kalikan X1 kalikan X1. Jadi ketemunya X1 kuadrat. Dari jarak-jarak ini. Yang di sini gaya kalikan jarak. Gayanya 12, jaraknya X2. Sudah, ini jadi M2, M1, M2. Caranya sama seperti tadi. Ini adalah persamaan kerja virtualnya. M delta, M, X1 kalikan ini. Berarti ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. 1,2 masuk ke sini, 12X2 masuk ke sini. Kita selesaikan, maka kemudian kita dapati perpindahan posisi titik C arah horizontal, hasilnya adalah plus 28,8. Kalau hasilnya plus, maka arahnya sama dengan ini, panah di sini. Sehingga kemudian saya tambahkan arah panah di sini. Artinya apa? Beban real dengan beban real seperti ini, titik C akan berpindah ke kanan sebesar 28,8 mm. Untuk tetanya bagaimana? Sama prosesnya, yang sebelah kiri ini sudah kita hitung, yang sebelah kanan ini sekarang saya ganti. Saya ganti dengan beban rotasi 1 kN. Akan muncul di sini dulu 1/5. Kalau kemudian di sini muncul 1/5 ke atas, harus terjadi keseimbangan pada keseluruhan struktur, maka di sini akan ada perlawanannya 1,5 ke bawah. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, ya tinggal dimasukkan gaya kalikan jarak yang akan menimbulkan momen negatif, ketemunya adalah 1 minus X2/5. Satunya dari ini, yang biru, ya kan? Kemudian momen yang dari gaya ini adalah 1/5 X2, ya, atau X2/5 kan sama saja ya. Jadi satu yang ini itu dapat dari yang biru, ini. Kemudian yang di sini momennya berapa? 0. Oh, berarti momen di sini nggak ada momen, karena apa? Ini gayanya 0, berarti M1-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ini tadi sudah kita hitung. Kita masukkan persamaan kerja virtual untuk theta. Kita isikan semua nilai-nilainya.
Maka saya dapatkan nilainya adalah theta C plus 0,00125 radian. Maka kemudian arahnya akan sama dengan arah rotasi, sehingga kita tambahkan putarannya berlawanan dalam jam. Nah, ini pola yang harus bisa kita selesaikan, dan sekali lagi saya berharap memang Anda bisa mengikuti pola pikir logika struktur yang memang harus terampil gitu. Memang harus hard science itu tidak boleh hanya dipelajari gitu. Ini beda dengan kalau Anda mungkin di teman-teman sosial sana kalau harus memahami pasal Undang-Undang Cipta Karya pasal berapa, itu ya memang lain, itu harus dihafalkan itu mungkin. Tapi kalau di sini selain Anda ada aspek pengetahuannya, tetapi harus ada aspek keterampilannya. Dan logika mekanika itu ternyata masuk skill gitu. Hard science kita itu menuntut ke situ. Oke. Ini akan saya skip. Nah, saya masuk materi yang terakhir untuk topik yang kedua. Sebenarnya ini kita masih tidak bisa pindah materi ke berikutnya, padahal saya merasa sudah berlari-lari. Metode ini ternyata bisa dipakai untuk axial load. Kemarin sudah kita contohkan di dalam truss, ini persamaannya sama. Tetapi ini untuk frame, prinsipnya mirip, tetapi sekarang bentuknya integral, tidak lagi sigma. Kalau aksial untuk truss bentuknya sigma, sekarang kalau untuk frame dan beam, aksial itu sigmanya diganti integral panjang. Tetapi logikanya sama. Selain logika aksial, ada juga yang berkaitan dengan bending. Nah, bending ini tadi sudah kita ambil contohnya, integralnya M kecil M besar per EI, dx. Ini tadi sudah kita ambil contoh pada beam maupun pada frame. Torsi juga bisa kita lakukan. Prinsipnya adalah membuat integral panjang dari T kecil, ini berarti torsi yang muncul karena beban virtual satu satuan di titik yang ditinjau. T besar ini adalah torsi yang timbul karena beban real. G ini adalah modulus geser, J ini adalah inersia polar. Geser sama persoalannya. Ingat di materi kita UI sama dengan UE minggu lalu, kalau sudah paham tentang UI dan UE, Anda akan bisa mendapatkan persamaannya ini. V kecil ini akan menjadi geser karena beban satu satuan, V kapital ini dari SFD beban real, K ini adalah faktor bentuk, G ini modulus geser, A adalah luas nampak. Yang berikutnya, ternyata pada kasus ini kita bisa memanfaatkan kerja virtual untuk perubahan temperatur. Perubahan temperatur untuk aksial hanya berubah panjang seperti pada truss sudah kita bahas. Tetapi pada kasus bending bentuknya sekarang menjadi integral, dan kemudian untuk bending ini juga bisa menjadi integral momen, dan di sini delta T-nya muncul. Nah, kalau Anda tahu, kita punya batang dulu di pelajaran SMA, mungkin ada baja dipanasi dari bawah. Gambarnya ada lilin api di bawah, itu biasanya. Maka batang baja kita akan melengkung. Melengkungnya, kalau apinya di bawah, melengkungnya ke atas. Momennya menjadi momen positif. Karena apa? Batang yang kena panas akan lebih memuai dibandingkan batang yang sisi atasnya, tepi atasnya. Sehingga yang di atas akan relatif tetap, sementara yang di bawah akan lebih banyak. Sehingga melengkungnya menjadi melengkung negatif. Melengkung positif ketika dibakar dari bawah. Nah, penjelasannya bagaimana? Ini penjelasannya bisa kita dapatkan dari persamaan ini, UI yang di sini. Sehingga nanti kita akan menghitung perubahan temperaturnya. 2C ini adalah tebal dari serat yang ditinjau. Artinya tebal dari materialnya atau tebal dari elemen strukturnya. Ini akan nanti menimbulkan kelengkungan. Nah, ini
metode kerja virtual bisa dipakai. Ini contoh aplikasi aksial kalau hanya untuk temperatur pada kasus beam dan frame. Sementara untuk kasus kombinasi, ini contoh yang aksial. Nah, ini misalnya ini contoh yang di sini nih. Saya akan ambil satu contoh penerapannya saja nih. Satu, ya harapannya 5 menit bisa selesai. Saya punya balok AB. Di sini nggak ada gambarnya, tapi dari soal bisa kita tahu. Ada beban P 60 kN di midspan di titik C. Jadi kalau saya mau gambar ya, saya gambar di sini. Di sini ada P 60. Kemudian bagaimana displacement-nya? Itu pertanyaan yang A. Pertanyaan yang kedua adalah jika temperatur di atas, top surface, permukaan atas 55 derajat Celcius, kemudian di bawah temperaturnya 30, sementara temperatur ruangan adalah 25. Apa yang akan terjadi dengan displacement vertikal dari balok di titik CO? Berarti yang ditanya posisinya di titik C, arahnya vertikal. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, jika A dan B dua-duanya dihitung, berapa perubahan akhirnya? Alfanya dihitung 12 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius, E-nya 200 megapascal, modulus gesernya 80, inersianya 200, hanya 35 kali 10 pangkat 3 mm persegi. Bentuknya adalah rektangular. Nah, kalau berbicara faktor K tadi, mungkin akan disebutkan rektangular atau bukan. Nah, solusinya sama. Titik C vertikal. Maka yang harus saya lakukan adalah memasang satu satuan gaya titik C arahnya vertikal. Ini gambar BMD dari beban virtual, ini adalah gambar SFD dari beban virtual. Saya tidak akan menjelaskan ini lagi, tetapi logikanya sama seperti yang tadi dijelaskan. Harapannya Anda bisa mengikuti. 60-nya saya ganti dengan P. 60-nya maka kita akan mendapatkan SFD, dan ini adalah BMD-nya. Maka kita masukkan persamaannya di sini. Solusinya menjadi PL pangkat 3 per 8 EI untuk delta yang karena bending. Ketemunya akan menjadi 2 mm ke bawah. Delta karena geser, bisa juga, ya, karena kita punya SFD, ini persamaannya. Ini kita masukkan, K dimasukkan di sini. K untuk persegi adalah 1,2. Yang lainnya diambil dari persamaan di sini, SFD dan BMD. Saya dapatkan delta shear-nya adalah 0,026 mm ke bawah. Anda lihat, displacement yang ditimbulkan karena geser itu hanya sekitar 10%. Sehingga sebenarnya kadang-kadang diabaikan. Kita hanya menghitung defleksi itu hanya karena momen. Karena kalau kita hitung dengan shear ini ya tidak signifikan, tidak sampai 3% itu. Jadi kalau ini digabungkan cuma 2,02, kecil sekali. Sehingga kalau kita gabung nilainya menjadi 2 plus 0,002, ketemunya 2,036-nya kita bulatkan. Artinya kecil sekali lendutan yang ditimbulkan oleh geser. Lebih dominan yang ditimbulkan oleh BMD. Nah, sekarang temperatur. Temperaturnya dibuat menjadi begini. Ini hal yang baru dibanding contoh yang tadi. Dari soal diketahui 55 temperatur atas, 30 temperatur bawah, suhu ruangannya 25. Kemudian kita ambil misalnya tebalnya adalah 260. I-nya ini, dari I dan A bisa dihitung. Dari beban satu satuan kilonewton tadi, kita sudah bisa mendapatkan gambar BMD-M kecil. Nah, gambar sebelah ini yang disebut dengan profil temperatur. Ini disebut dengan profil temperatur. Serat atas 55, serat bawah 30. Maka
Di tengah-tengahnya ya muncul ratanya sebesar 42,5. Kalau saya akan menghitung perpanjangan total aksial saja, maka yang akan digunakan adalah 42 dikurangi 25. Itu. Nah, kita akan lihat ini kasus yang pertama adalah untuk bending dulu. Berapa yang terjadi kelengkungannya. Persamaannya adalah 1 kali delta T sama dengan integral 0 M alfa delta T per 2C. 2 alfa delta T per 2C ini adalah fix, jadi bisa kita keluarkan. Integralnya adalah 0 sampai 2. Kemudian 0,5X itu dari sini, dx. Kita masukkan semuanya. Maka saya mendapatkan ternyata delta C adalah 2,31 minus. Kalau minus berarti berkebalikan dengan ini. Kalau berkebalikan ini ke bawah, maka ini akan ke atas. Oh, karena 55 ini lebih panas dibandingkan yang di bawah, berarti serat atas akan memuai lebih besar dibandingkan serat yang di bawah. Kalau di atas memuai lebih besar, maka dia akan melengkungnya menjadi begini. Oh, logis. Bentuknya akan berubah menjadi begini. Berarti dia akan naik ke atas. Nah, maka di sini gambarnya menjadi benar begini. Itu karena bending. Lalu karena aksial, nah, kita akan hitung. Aksial itu rata-ratanya 42, suhu temperaturnya 25. Maka untuk menghitung aksial, ini adalah diagram normal force diagram. Persamanya akan menjadi NA kali delta T, integralnya. Ini fix, jadi saya keluarkan. Yang berpengaruh oleh panjang adalah 1 saja. Sehingga kemudian muncul batang kita itu akan memanjang sebesar 0,84. Positif berarti ke kanan, sehingga ini akan lebih panjang, menghasilkan perpindahan posisi di titik roll B sebesar 0,84. Sehingga hasil akhirnya defleksi yang terjadi karena beban luar maupun karena perubahan temperatur itu bentuknya menjadi akhirnya seperti ini. Titik C akan bergerak ke atas 2,31, titik B akan bergerak ke kanan sebesar 0,84 mm. Saya berikan satu penyederhanaan yang biasanya kelewat, Pak. Kalau titik AB bergeser ke kanan, berarti C itu kan juga sebenarnya bergerak ke kanan, Pak. Kemungkinan nanti posisinya tidak 2,31. Nah, ini yang disebut dengan simplifikasi. Karena dianggap kecil saja, ya pokoknya ini tetap 2,31 walaupun ada pergeseran 0,84. Oke, tetapi ya selisih paling juga hanya kecil sekali ya, paling 2,30 berapa, nggak terlalu signifikan, sehingga hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Baik, saya kira ini materi yang terakhir. Ya sekali lagi, materi kita memang banyak. Sambil saya menunggu, siap-siapkan presensinya Anda. Kita perlu presensi menggunakan Semaster. Saya akan panggil dulu sebentar. Oke, ya share. Sudah muncul, Mas? Ya. Oke, tidak ada yang